Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik dan sehat walafiat. Amin. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerbitan Sertifikat dan Pelaporan Akreditasi, yang anggotanya terdiri dari Ahmad Ramadhani, Aryani Tirta Wahyuni, Anissa Nurul Karomah, Hanifah Muslimah, Nia Safitri, Rijaldi Muhammad, Suci Mulyana, Siti Norjenah, dan saya sendiri Rahmi Nazilah. Langsung saja, yang pertama, penerbitan sertifikat akreditasi. Sertifikat diterbitkan dalam jangka 14 hari setelah hasil pengumuman hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan atau keberatan terhadap hasil akreditasi pada sekolah atau madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat atau rekomendasi kepada sekolah atau madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BANSM Provinsi. Mekanisme akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK mengacu kepada mekanisme menggunakan perangkat akreditasi SPK dan dikelola oleh BANSM. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Nurul Karomah. Saya akan memaparkan materi pengertian sertifikat akreditasi sekolah. Sertifikat akreditasi sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BANSM untuk jenjang pendidikan tertentu. Penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi tujuan memberikan sertifikat akreditasi dan rekomendasi kepada sekolah atau madrasah. Ruang lingkup prosedur ini berlaku bagi BANSM dan sekolah atau madrasah dalam menerbitkan sertifikat akreditasi dan rekomendasi kepada sekolah atau madrasah yang terakreditasi. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Muslimah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mencetak sertifikat. Yang pertama, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah menyediakan e-sertifikat dalam Sispena sekolah atau madrasah. Yang kedua, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah menyediakan data dan hasil akreditasi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah menyediakan naskah rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi berdasar laporan tim asesor untuk sekolah atau madrasah yang divisitasi. Yang keempat, sekolah mencetak e-sertifikat akreditasi dan rekomendasi melalui Sispena sekolah atau madrasah. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rijaldi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat pencetakan sertifikat. Waktu dan tempat pencetakan sertifikat dan rekomendasi dilakukan setelah penetapan hasil akhir akreditasi sekolah atau madrasah. Dokumen yang diperlukan: surat keputusan BANSM Provinsi tentang penetapan hasil akreditasi sekolah atau madrasah. Hasil: 1. Sertifikat akreditasi sekolah atau madrasah. 2. Rekomendasi tindak lanjut. Penerbitan sertifikasi. 1. Sesuai kewenangan yang diberikan oleh BANSM kepada BAPSM untuk menerbitkan sertifikat akreditasi sekolah atau madrasah. Rapat Pleno BAPSM menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan tentang hasil akreditasi sekolah atau madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam surat keputusan tersebut terlampir data seluruh sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi.
Penerbitan sertifikat akreditasi merupakan bukti status dan peringkat akreditasi yang telah dicapai oleh sekolah atau madrasah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Suci Mulyana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penerbitan sertifikat. Jadi, tujuan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sekolah atau madrasah yang terakreditasi agar sekolah atau madrasah mengetahui peringkat hasil akreditasi yang diperolehnya. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nia Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelaporan hasil akreditasi. Yang pertama, laporan pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah disusun oleh BAPSM sebagai bentuk pertanggungjawaban BAPSM kepada Ban SM dan pemangkuan kepentingan. Laporan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah meliputi 3 jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan setiap kegiatan. Penyusunan laporan setiap kegiatan disusun berdasarkan kegiatan yang telah disetujui dengan rencana usulan kegiatan atau RUK dalam proposal dana pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dan dana operasional BAPSM. Laporan tersebut disusun paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, laporan perkembangan kegiatan, yaitu setiap bulan BAPSM harus memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ban SM sesuai dengan format laporan perkembangan. Dan yang ketiga, laporan akhir kegiatan akreditasi. BANSM menyampaikan laporan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah atau madrasah nasional kepada materi pendidikan dan kebudayaan dengan tebusan kepada Menteri Agama. Laporan kegiatan hasil akreditasi sekolah atau madrasah disampaikan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang rekomendasi hasil tindak lanjut dari akreditasi. Yang pertama, rekomendasi ialah merupakan arahan dan saran atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan suatu sistem, proses, dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang didasari hasil temuan di lapangan. Rekomendasi tindak lanjut berisi saran-saran perbaikan untuk setiap komponen akreditasi yang belum memenuhi kriteria standar yang ditentukan. Rekomendasi ini disusun oleh BAPSM berdasarkan hasil akreditasi sekolah atau madrasah. Hasil akreditasi disertai dengan rekomendasi untuk tindak lanjut kepada sekolah madrasah sesuai fungsinya akreditasi sebagai sistem evaluasi, pengawasan, dan peningkatan mutu. Rekomendasi dan penjelasan harus spesifik agar sekolah mudah melakukan perbaikan berdasarkan asesor tentang mengatasi kendala dan permasalahan. Tujuan dari rekomendasi memberikan gambaran kepada sekolah bagaimana cara berbagai kendala dan permasalahan dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan kekurangan dan kelemahan yang merupakan hasil temuan di lapangan. Harus sistematik atas kekurangan maupun kelemahan tersebut dan mempunyai alternatif juga agar mendapatkan solusi dalam pemecahan permasalahannya. Contohnya, pengawasan dan peningkatan mutu. Rekomendasi dan penjelasan harus spesifik agar sekolah mudah melakukan perbaikan berdasarkan asesor tentang mengatasi kendala dan permasalahan. Tujuan dari rekomendasi memberikan gambaran kepada sekolah bagaimana cara berbagai kendala dan permasalahan dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan kekurangan dan kelemahan yang merupakan hasil temuan di lapangan. Harus sistematik atas kekurangan maupun kelemahan tersebut dan mempunyai alternatif juga agar mendapatkan solusi dalam pemecahan permasalahannya. Contohnya,
rekomendasi yaitu di dalam dunia pendidikan, misalnya di dalam satu lembaga atau sekolah, jumlah ruang kelasnya tidak sesuai atau tidak memadai dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Nah, hal ini rekomendasinya ialah pertama, sekolah atau madrasah itu agar mengajukan bantuan kelas baru kepada Dinas Pendidikan ataupun direktorat terkait. Adapun langkah lainnya yaitu bisa juga rekomendasinya sekolah atau madrasah membatasi penerimaan siswa baru agar menyesuaikan dengan kapasitas atau jumlah ruang kelas yang ada di sekolahnya. Mungkin sekian dari saya, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, materi selanjutnya itu tentang strategi yang dapat dilakukan oleh BAN S atau M provinsi yang berada di provinsi itu dengan melakukan koordinasi yang komprehensif dengan pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini Dinas Pendidikan yaitu yang berada di provinsi maupun kabupaten, kota, dan serta lembaga penjamin mutu pendidikan atau LPMP yang berada di tempat itu perlu koordinasi, karena koordinasi ini diperlukan untuk memonitoring implementasi hasil rekomendasi akreditasi yang telah disusun oleh BAN S atau M yang berada di provinsi. Nah, implementasi hasil rekomendasi akreditasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari BAN S atau M, sekaligus memberikan pembelajaran kepada setiap satuan pendidikan yang telah diakreditasi untuk lebih serius dalam hal mengelola layanan pendidikan kepada masyarakat kita semua. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu laporan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, meliputi 3 jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan setiap kegiatan. Penyusunan laporan setiap kegiatan disusun berdasarkan kegiatan yang telah disetujui sesuai dengan rencana usulan kegiatan atau RUK dalam proposal dana pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dan dana operasional BAPSM. Laporan tersebut disusun paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang kedua, laporan perkembangan kegiatan. Setiap bulan BAPSM harus memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada BANSM sesuai dengan format laporan perkembangan. Dan yang ketiga, laporan akhir kegiatan akreditasi BANSM menyampaikan laporan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah atau madrasah nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Agama. Laporan kegiatan akreditasi sekolah atau madrasah disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Agama dan Kepala Balitbang Kemendikbud. Sekian dari saya, terima kasih.